Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk cinta kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah luntur. Di tengah-tengah berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, Engkau menjadi Bapa bagi kami, menjadi gembala bagi kami, yang menjaga kami dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami agar supaya di tengah-tengah segala situasi, kami boleh berserah kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami sendiri kasih dan cinta Tuhan. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Bapa, berikanlah kami kemampuan untuk berkonsentrasi, untuk memahami, dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun Engkau mengutus kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkannya. Demikian sabda Tuhan. Tuhan adalah
berjalan benar oleh karena namanya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab kadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan selanjutnya saudara-saudara dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu,
tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Pertama-tama saudara-saudara saya perkenalkan diri dulu ya supaya Anda tahu siapa saya. Itu namanya Pendeta Albertus Pati. Saya dari GKI Maulana Yusuf saudara-saudara di Kota Bandung. Jadi kalau Anda lain kali main-main ke Bandung, mampirlah ke GKI Maulana Yusuf ya. Di depan gereja itu pas ada tukang jual sate yang paling enak sedunia, saudara. Enak banget. Nanti kalau Anda ke sana, Pak Goklas sudah tahu ya itu. Ya, tahu ya, itu tempat satenya enak banget. Kalau ke sana jangan lupa kontak saya, kita makan sate. Nanti setelah makan baru kita negosiasi yang bayar siapa. Ya, saudara-saudara ya, jadi itu penting. Istri saya satu, saudara-saudara. Satu aja terus, marganya Tobing. Tri, di mana Tri? Maksudnya istri saya, mana istri saya? Coba berdiri. Ah, itu. Saudara ya. Dia sengaja ikut kebaktian jam 9 karena jam 6 kepagian. Anak saya 2, saudara-saudara, satu di Brisbane, udah kerja di sana, udah nggak mau pulang lagi, dan satu lagi di Jakarta, dia jadi lawyer. Dia nggak mau jadi pendeta, saudara-saudara, karena dia bilang kalau jadi lawyer jubahnya sama pendeta, pendapat kita bisa sama, tapi pendapatan beda. Jadi ya sudah, saudara-saudara, jadi kami jadi kemana-mana sekarang berduaan aja terus. Karena nggak ada siapa-siapa lagi, jadi cuman kami berdua. Jadi saudara-saudara itu, saya udah jadi pendeta cukup lama saudara-saudara ya, udah hampir berapa ya, 37 tahun. Nanti baru pensiun 2026, itu 40 tahun saya pelayanan. Jadi gini-gini udah tua juga loh. Udah tua juga. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah pintu bagi domba-domba. Ini sebetulnya temanya berhubungan dengan Tuhan adalah gembala yang baik. Sehingga tadi ya pemazmur nyanyinya ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi ini salah satunya pintu di mana Tuhan juga jadi pintu terhadap domba-domba ini. Ya. Kalau kita mau cari rumah, misalnya semalam saudara-saudara, saya nginep di situ Yellowbee. Lalu kemudian mau cari gereja di mana nih?
perlu pakai mobil apa jalan kaki. Begitu dia cek di Google, cuma 220 meter katanya dari Yellow Bee. Oh kalau gitu kita jalan kaki aja, cari ke sini. 8:30 atau jam 9 saya ke sini. Yang dicari begitu ketemu gedungnya apanya? Begitu ketemu gedung kita cari apanya? Pintu dong, kan gitu ya. Kita akan cari pintu. Nggak akan begitu cari gedung, kemudian kita cari jendelanya yang mana ya? Nggak ada, kita cari pintunya. Saya tadi malam tuh cari pintunya, pintu gerbangnya. Ke situ tutup, ke sini tutup. Padahal pengen lihat gedungnya kayak apa sih gitu ya. Benarkah kebaktian jam 6 pagi? Benar. Ke sebelah sana tutup, semuanya tutup. Oke, yang penting tahulah gerejanya udah dekat kan gitu. Jadi udah tahu jam berapa kira-kira harus jalan. Jadi saudara-saudara, pertama-tama kalau kita cari gedung itu pasti pintunya. Di mana nih pintunya ini? Karena pintu itu yang menentukan, saudara ya. Jadi kalau Anda seandainya mau bangun rumah, kasih ke pemborong. Rumah yang didirikan bagus banget, megah, mewah, serah terima kunci, plek. Begitu Anda serah terima, totong nggak ada pintunya. Yuk terima nggak? Terima nggak? Nggak ada pintu, gimana masuknya? Di tembok aja semuanya, gitu ya, nggak bisa masuk. Jadi kan mesti ada pintunya, karena pintu itu penting, saudara-saudara. Jadi Yesus bilang, akulah pintu. Artinya mengatakan pintu itu, kamu masuk dan keluar melalui aku nih. Kamu masuk aku tahu, kamu keluar aku tahu. Dia mengatakan pintu itu. Kamu masuk aku tahu, kamu tenang aman. Kamu keluar aku tahu, oleh karena itu aku akan tuntun kamu juga. Aku akan jaga kamu kemanapun kamu pergi. Dan ketika kamu keluar karena di dalam perlindunganku, pertolonganku, maka kamu harus jadi berkat kemanapun. Kalau keluar rumah, saudara-saudara, berpikirlah nih, saya harus jadi berkat nih kepada siapapun. Ya, begitu keluar rumah berpikir saya harus jadi berkat kepada siapapun. Ini kemana keluar rumah ini, langsung saya harus jadi berkat kepada siapa Tuhan. Betul-betul. Jadi gimana kata-kata saya, pikiran saya, perbuatan saya jadi berkat. Sehingga kita jadi jemaat pertama itu. Jemaat pertama apa? Disukai Tuhan dan disukai manusia. Ya, jemaat pertama itu disukai Tuhan oleh disukai manusia. Jadi jemaat pertama orang Kristen itu saudara pertama kali adalah mereka nggak ngomong nginjili dulu macam-macam, tapi mulai dengan disukai karena sikap hidup mereka. Kan aneh saudara, kekristenan itu mulanya itu berasal dari sekte Yahudi. Kemudian disebar oleh 12 rasul. Kemana-mana pergi, segala macam ke tempat, segala macam. Lalu tapi mereka ini cuma nelayan-nelayan aja. Mereka sekte Yahudi dikejar-kejar oleh orang Yahudi, dikejar-kejar oleh orang Romawi. Kenapa? Karena mereka nggak percaya bahwa Kaisar itu Allah. Tapi kok sekarang bisa berkembang luar biasa kekristenan itu? Kenapa? Karena disukai Tuhan dan disukai sesama. Yang membuat kekristenan paling besar, saudara-saudara, ada satu buku yang ditulis oleh Rodney King, kekristenan paling besar. Dulu itu dunia ini pernah dilanda pandemi juga. Pandeminya namanya pes, sakit pes dari tikus ya. Waktu kena sakit pes itu semua orang keluarga tinggalkan bapaknya ya, mamanya ya, anaknya. Kalau sakit mereka ngungsi daripada ikut mati. Karena yang mati di mana-mana mati. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Kristen pada saat itu? Ini kalau semuanya yang sakit-sakit ditinggalin, kasihan nih, siapa yang melayani? Kita punya Yesus yang melayani kita. Kita punya Yesus yang penuh cinta. Sekaranglah saatnya kita tunjukkan bahwa orang Kristen hadir untuk melayani dunia ini. Lalu saudara orang Kristen itu pada saat itu, waktu itu pandemi pertama di dunia itu, orang Kristen kemana-mana melayani di mana-mana. Mereka yang tadinya udah ditinggalkan oleh orang tuanya karena semuanya sakit, ditinggalkan oleh sanak saudaranya semuanya, ditinggalin ya udah biar mati, yang penting kita masih hidup dan sebagainya. Itu tiba-tiba merasa sendirian, udah nggak ada apa-apa, tinggal tunggu kematian aja. Orang Kristen datang, kita yang layani. Kamu nanti sakit, nggak pusing. Tuhan sudah menyelamatkan kita, sekarang kita gunakan hidup kita untuk menyelamatkan kamu juga dari sakit penyakitmu itu.
Mereka tolong, mereka bantu, mereka layani, lalu kemudian banyak yang akhirnya bisa tertolong. Dan ketika itulah saudara-saudara pandemi pertama yang membuat orang Kristen langsung berkembang, boom, meledak. Itu jawaban dari Rodney King itu saudara-saudara, yang mengatakan kenapa kekristenan yang tadinya cuma berkembang dari para rasul yang kecil-kecil aja, nelayan-nelayan, 12 orang dikejar oleh orang Yahudi, dikejar oleh orang Romawi, dikejar sana sini, tapi kemudian bisa berkembang hebat luar biasa. Oh, itu karena ternyata kekristenan itu justru hadir di tengah-tengah umat manusia dan dunia dan menjadi berkat. Karena mereka menghayati sekali akan kuasa kebangkitan Kristus yang kemudian membuat mereka berubah dan mereka jadi berkat. Jadi saudara-saudara, kalau keluar rumah jadi berkat. Kalau keluar rumah jadi berkat. Begitu di dalam rumah tenang, Tuhan akan tolong. Menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, tantangan, apapun, gak usah takut, gak usah khawatir. Saya nggak tahu persoalan apa yang saudara hadapi. Saya nggak takut, tidak tahu kecemasan apa yang saudara sedang alami. Kekhawatiran apa yang saudara alami, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan paham, dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau Tuhan katakan aku adalah pintu, artinya pintu akan tetap di situ. Kalau ada satpam, saudara-saudara, satpam bisa gonta-ganti. Pintu nggak akan gonta-ganti, tetap di situ, stay di situ dia. 24 jam non-stop. Artinya di tengah-tengah situasi apapun, pagi, siang, malam, di tengah-tengah persoalan, tantangan, masalah yang hebat, lebih hebat, bahkan Anda merasa ini impossible, aku nggak mungkin hadapi, aku nggak mungkin tangani, aku nggak kuat. Yes, you nggak kuat, tapi Tuhan kuat. Dan Tuhan jaga. Ini yang mesti kita pegang, saudara-saudara. Jadi kalau lihat pintu, ingat Tuhan. Dia adalah pintu. Tuhan kasih perumpamaan yang mudah-mudah membuat kita jadi ingat. Oke, aku lihat pintu, aku ingat, ya udah, Tuhan adalah pintu. Dia jaga aku. Karena pintu itu membuat kepada kita satu keamanan, sekuritas ya. Di rumah kita kan selalu pada pintunya ya, saudara-saudara. Tapi keamanan jangan sampai terlalu aman juga ya, saudara-saudara. Ada orang yang karena merasa nggak nyaman, pintu kunci, glok, kasih gembok lagi, glok, kasih palang lagi, cerat, kasih listrik, supaya kalau ada yang pegang mati, kasih listrik, kasih kawat-kawat lagi berduri, taruh anjing herder lagi, CCTV, semuanya taruh. Begitu rumahnya kebakaran, mati, dia kuncinya yang mana? Ya, yang namanya ancaman bukan dari luar aja, sudah tapi dari dalam juga ya. Ancaman itu dari dalam juga. Jadi ada kunci, tetapi jangan sampai kita terkunci habis di dalam. Kita juga harus bersiap-siap bahwa ancaman kemungkinan muncul dari dalam. Ya, saudara-saudara, dari mana saja bisa muncul ancaman. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, kalau ada pintu ya kuncinya sekedarnya aja lah. Ya, anak saya itu di mana-mana kalau malam-malam selalu telepon. Bapak mamanya, jangan lupa selamat tidur, jangan lupa kunci pintu. Ya, saya kunci pintu. Mereka selalu ngingatin, jangan lupa ya kunci pintu. Iya, kamu juga jangan lupa kunci pintu. Oke, ya kunci pintu, saudara-saudara. Tapi ya kuncinya sekedarnya aja lah. Gitu ya, saudara. Jadi apa namanya? Sekali lagi saudara-saudara, kalau Tuhan bilang Tuhan adalah pintu, maka itu artinya nggak usah takut lah. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, saat kita berada dalam masalah, saat kita menghadapi tantangan, persoalan, kita lebih dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan daripada dikuasai oleh Tuhan. Orang boleh aja takut, boleh kan? Takut, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Cemas boleh nggak? Ya boleh lah, itu sehat. Kalau orang udah nggak cemas, nggak takut lagi, itu udah nggak sehat. Jadi takut boleh, cemas boleh.
Tapi jangan dikuasai kecemasan, jangan dikuasai oleh ketakutan. Dikuasailah oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi apapun. Kadang-kadang orang yang udah terlalu cemas, ibu-ibu datang kepada saya, Pak Pati, kenapa? Saya cemas Pak. Ya, kenapa? Anak saya udah studi di Australia, ya bagus dong. Apa yang cemas? Tapi biasanya saya yang antar, saya yang jemput dia ke sekolah, saya sediakan makanan, saya sediakan segala macam, dia udah tinggal terima jadi apa segala macam. Sekarang dia di Australia. Dia sekarang bawa mobil sendiri, nanti kalau kecelakaan gimana? Nanti kalau seandainya ini dia nggak makan nanti gimana? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Ya udah Bu, susul aja ke Australia tinggal sama dia. Nggak bisa Pak. Nanti suami saya gimana? Nanti kalau kecelakaan gimana? Nanti kecelakaan. Ya udah serahkan aja sama Tuhan lah. Tapi gimana? Kalau ibu terus-terusan gini, ibu nanti mati sendiri. Karena belum terjadi apa-apa udah paniknya luar biasa. Kita udah kadang-kadang kan kita lucu ini saudara. Persoalannya belum jadi kita udah paniknya luar biasa. Panik begitu kita ngelewatin ternyata nggak ada apa-apa kok. Kita udah panik aja, gitu. Kita udah panik, cemas, takut, khawatir. Ada apa-apa, oh nanti gini, nanti gitu dan sebagainya. Udah selesai, apalagi kalau udah mulai panik kemudian mulai baca media sosial, medsos, WA. Oh iya, waduh ngeri banget ya. Waduh nanti gimana ini, nanti pemilu nanti gimana kalau si ini menang. Aduh nanti ada ini, nanti gereja ditutup, nanti ini. Tahu panik semuanya. Kita semua serba hidup dalam kepanikan. Dan efeknya seringkali ya saudara, iman kita mengalami erosi. Kita takut. Kita merasa kok Tuhan jauh. Saat itu loh saudara. Kita merasa Tuhan jauh. Kok Tuhan jauh? Kok Tuhan tidak mendengar suaraku? Kok Tuhan tidak mendengar jeritanku? Kok Tuhan tidak lihat aku? Padahal saudara kalau kita lihat pintu, no Tuhan ada, aku dekatmu kok. Aku bersamamu, aku menjagamu, aku lihat kamu. Itu aja seringkali, tapi karena emosi kita lagi mengalami erosi iman, kita nggak percaya itu. Sampai ada satu cerita saudara ya, ada satu rumah kebakar. Lalu si bapak kumpulkan anak-anaknya, kemudian istrinya dia keluar, udah biarinlah rumah, nanti Tuhan akan kasih lagi rumah yang lain, kasih rezeki lah. Yang penting istri dan anak-anakku selamat. Dia langsung taruh gitu, kemudian dia liatin, ya Tuhan tolonglah. Mudah-mudahan nanti kalau rumah ini kebakar habis, Tuhan Engkau berikan aku berkat yang lain dan sebagainya. Tiba-tiba dia lagi, karena udah panik, dia lihat lagi anaknya, loh kurang satu. Dia ingat si anak yang satu ini justru tidurnya di lantai atas. Waduh, dia langsung berusaha masuk di situ. Mereka semua langsung pegang dia. Enggak boleh. Itu rumah udah terbakar, nanti kamu mati juga. Masa bodoh, aku harus selamatkan anakku. Enggak, karena mereka jaga semua. Tapi kemudian anaknya keluar dari lantai atas itu ke depan. Dari lantai atas terus dia teriak, papa. Kemudian itu anak saya, dia langsung lari di bawah rumah itu, dia langsung teriak, anakku ini aku, lompat. Wah, si anak bilang, gak bisa papa, aku gak lihat, mataku pedas, aku udah ketutup asap, aku gak bisa lihat apa-apa. Oke, kamu gak lihat aku, tapi aku lihat kamu, lompat. Si anaknya lompat, selamat. Udah ceritanya habis. Tegang banget sih. Tapi cerita itu saudara hendak mengatakan, saudara ya, kita nggak lihat Tuhan, tapi Tuhan lihat kita. Saudara nggak lihat Tuhan, Tuhan lihat saudara. Tuhan tahu sedalam-dalamnya persoalan, tantangan, masalah, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tahu Tuhan itu. Dan Dia tidak akan membiarkan Anda tergeletak. Ya, Tuhan baik, terlalu baik. Bahkan Dia memberikan hidupnya, darahnya, tubuhnya
untuk keselamatan kita. Mau bukti apa lagi sih, saudara-saudara? Tuhan baik. Yang kita butuhkan adalah di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah masalah apapun, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, kan kecemasan yang datang terus-menerus, bergelombang, bervariasi, banyak, makin hari makin besar. Jangan takut. Tuhan, aku gak sanggup nih menghadapi ini, Tuhan. Aku gak kuat nih, ini terlalu besar nih gelombang. Terlalu besar Tuhan, aku gak kuat. Tetap tenang. Aku sudah serahkan kepada Tuhan aja, aku serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Jangan lihat gelombangnya, saudara-saudara. Itu Petrus juga begitu. Begitu dia lagi dan murid-murid yang lain naik perahu dan tenang-tenang, Yesus lagi tidur enak. Begitu gelombang datang, mungkin dia lagi merasa seperti ayunan, tidurnya makin enak. Murid-murid udah panik, cemas, teriak-teriak. Wah, lalu kemudian mereka lihat kok Yesus tidur enak-enak aja. Lalu dia ke belakang, dia langsung teriak, "Guru, guru, kita binasa!" Yesus langsung bangun. "Diam! Kamu juga diam." Dia bukan saya bayangkan, saudara-saudara, Yesus nggak bilang pada itu gelombang dahsyat dan ombak, "Diam!" Dia juga bilang pada murid-murid, "Diam kamu, tenanglah." Apa Yesus bilang kemudian begitu gelombang mereda? "Kok kamu gak percaya sih? Kok kamu gak percaya? Bahkan ketika aku ada dekatmu saja kamu gak percaya." Tenang, tenang. Yang dibutuhkan tuh ketenangan. Kalau kita tenang, saudara-saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau nggak tenang, kita nggak akan dengar suara siapapun. Dan kita akan mengenal suaranya. Oke, ini Tuhan ngomong. Oke, aku nggak takut. Yang penting tenang dulu. Kenapa kita butuh ketenangan, saudara-saudara? Kita nih hidup di tengah-tengah dunia yang berisik. Berisik banget dunia ini, kita ini. Ada dunia yang dimana kita mendengar suara orang yang membuat kita ingin marah. Membuat kita ingin emosi aja. Begitu lihat dia ngomong kerennya pengen bikin emosi aja Anda ini. Kita maunya emosi aja, marah. Dari itu kita banyak orang yang suka marah-marah. Di jalanan mau ke gereja aja marah-marah. Ini apa sih jalan di depan pelan banget sih, udah gak lihat nih jamnya udah hampir terlambat. Ini kok jalannya ke kanan bukannya ke kiri, ini gimana sih? Maki-maki aja. Mobil tempat maki-makian banyak. Marah di mobil, marah di rumah, datang marah-marah, di kantor marah, di kampus marah, di sekolah marah, dimanapun marah terus kita. Jadi orang yang pemarah sekali. Kita nggak bisa ngontrol diri karena begitu banyak suara-suara yang membuat kita begitu marah, kita jadi emosi. Lihat istri marah, lihat suami marah, lihat anak-anak marah, nggak lihat juga marah. Dikasih makanan pagi-pagi, tek nih, maksudnya suami, nih makanan. Oke, makasih Tri, maksudnya istri. Kasih makanan, tek, waduh puji Tuhan, kasih makanan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terus buka tudung sajinya, begitu buka, ya ini lagi. Kesel, sebel. Udah gue gak mau makan, tutup lagi. Kesel aku, marah. Apa-apaan makanan kayak begitu. Keluar, mendingan makan di luar. Coba makanan, ini keluarin pesen. Tok makan, tok. Langsung pesen makan semangat. Ini baru makanan, semangat. Habis makan waiternya kasih receipt, kwitansi, nih bill, tak begitu lihat mahal banget. Tahu gitu tadi makan di rumah. Kita marah terus, saudara, marah aja di mana-mana kita marah. Kalau tidur aja nggak marah.
Kita sibuk marah. Begitu banyak hal yang membuat kita marah. Kita marah gereja ditutup, kita marah ini ekonomi terjun, kita marah uang sekolah naik, kita marah segala macam, kita marah. PR banyak, marah semuanya. Bayangin saudara-saudara, pagi siang malam marah terus. Coba kalau kita coba pikir-pikir, kalau kita udah terlalu banyak marah, kurangi, saudara. Kalau enggak nanti stroke nanti kita lama-lama. Kalau orang yang mati karena stroke akibat marah-marah itu bikin pusing pendeta. Karena biasa dituliskan telah meninggal dengan tenang. Ini meninggal dengan marah-marah, gimana nulisnya? Gitu ya. Jadi saudara-saudara ya tenanglah, sabar, tenang. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kadang-kadang kita juga mendengar, saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita yang meremehkan kita, merendahkan kita. Kita merasa, aduh aku nggak mampu nih. Kamu nggak mampu, kamu nggak sanggup. Berapa banyak orang keluar dari gereja, saudara? Kenapa? Karena merasa diremehkan, merasa direndahkan, merasa dijelekan. Padahal cuma bercanda itu. Tapi bercandanya sensitif banget soalnya. Seorang ibu pernah bercanda pada seorang anak remaja putri. Kamu udah lama nggak ketemu, kok pipimu kayak gerenjelan begini? Gitu, maksudnya banyak jerawat. Itu anak langsung nggak mau ke gereja lagi. Waduh. Ya ini anak-anak ini kan jadi sensitif sekali, dibilang apa namanya, gerenjelan. Terus begitu ketemu lagi ketemu orang langsung bilang, kamu udah lama gak ketemu, kok jadi tua begini? Oh, gawat nih. Ya saudara-saudara, ini repot. Padahal kalau orang betul-betul mencintai, nggak soal. Kalau suami mencintai istrinya, saudara-saudara ya, biar kata kalau istrinya lihat udah tua, aduh minta maaf, aku udah banyak wrinkle nih. Udah banyak kringkel, udah banyak kerut-kerut, nggak apa-apa, Mam. Baju yang bagus itu banyak kerutan-kerutan, lipatan-lipatannya. Aku malu ketawa, kenapa? Ompong, nggak apa-apa. Rumah yang bagus ada pintu dan jendelanya. Kan jadi indah kan? Indah nggak? Indah nggak? Ya itu, sudah lihat yang positif-positif aja lah. Ngapain kita hidup ini udah susah, nyari-nyari yang susah-susah aja. Gitu, tapi kadang-kadang kan kita jadi rendah diri, aduh kita merasa nggak mampu apapun dan sebagainya. Kita merasa kurang percaya diri, udah selesai itu kalau ada orang. Belum lagi ada godaan-godaan, suara-suara berisik. Ini di sini kekuasaan, di sini kekayaan. Ayo ke sini aja, nggak usah ikut Tuhan. Ini kekuasaan, kekayaan. Kayak iblis menggoda Yesus. Ini kekuasaan, kekayaan. Nggak usah. Pokoknya kalau asal kamu nunduk sedikit aja, nih aku kasih nih semuanya ini untuk kamu. Waduh langsung, wah ini gimana nih. Orang langsung siap jadi korupsi, akhirnya koruptor, manipulator. Sekarang nih orang Kristen lagi rame nih. Yang korupsi-korupsi. Coba baca koran aja. Kebanyakan orang Kristen semuanya. Orang sampai nanya kepada saya, ini apa yang membuat orang Kristen jadi begini? Kok tiba-tiba orang Kristen justru yang jadi koruptor, bahkan jadi pembunuh dan sebagainya, bahkan menghancurkan nyawa orang lain itu. Kenapa orang Kristen lagi begini? Ya ini orang Kristen kan ada yang dua tipe. Ada yang tipe kuburan, di depannya bagus tetapi dalamnya rongsokan. Dalamnya udah rongsokan sekali, nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan lagi, udah kematian. Tapi ada orang yang memang semuanya serba bagus, wangi seperti bunga ini. Semuanya hidup, apapun yang dia katakan, perbuat, dan yang dia pikirkan itu jadi berkat. Ya itu sudah saudara. Jadi jangan jadi orang Kristen yang kuburan. Belum lagi kalau suaranya itu muncul sudah dari dalam diri kita. Aku nggak sanggup nih, aku nggak mampu, aku tak bisa, aku nggak berdaya. Ini paling bahaya sudah saudara. Banyak anak-anak muda sekarang yang jadi merasa alienasi dari kehidupan, tersingkir dari kehidupan itu, karena mereka merasa nggak sanggup menghadapi kehidupan. Udah terlalu besar tantangan di luar sana. Hati-hati ya saudara-saudara ya, orang tua, jangan didik anak terlalu memanjakan anak. Jangan jelek-jelekin anak, membuli anak,
mengatakan dia bodoh, goblok, atau segala macam, tapi juga jangan terlalu dimanja juga. Ada apa-apa kasih makanan, kasih ini, kasih itu, ada segala macam. Udah nanti ditangani oleh pembantu rumah tangga di rumah dan sebagainya. Si anak itu hidup dalam kemanjaan yang luar biasa. Begitu masuk dalam dunia yang kompetitif. Ini dunia kompetisi sekarang, saudara-saudara ya. Dunia kita udah makin gila. Sekarang manusia generasi sekarang tidak hanya berkompetisi dengan sesama manusia, tapi mereka berkompetisi dengan AI namanya. Artificial Intelligence. Banyak pekerjaan diambil alih oleh AI sekarang. Apapun pekerjaan sekarang. Dulu kalau kita masuk tol ya, saudara-saudara ya, masih ada tuh tukang orang yang jaga di tol yang terima duit, kembaliin dan sebagainya. Sekarang nggak ada, butuh lagi gituan. Tempat-tempat parkir nanti nggak akan butuh orang-orang lagi. Semuanya sekarang udah mulai pakai digital teknologi sekarang. Banyak semua pekerjaan berganti, berubah total. Cara kita hidup berubah, cara kita kerja berubah, cara kita belajar berubah, cara kita berhubungan dengan orang lain berubah total habis. Kompetitor kita nanti terutama anak-anak muda ini adalah AI. TV One nanti udah mulai nanti yang jadi pembaca beritanya itu AI. Kan udah mulai kan? Nanti artinya apa yang kelihatan orang senang-senang, tapi nanti mereka yang jadi pembaca berita tersingkir semuanya. Nggak butuh lagi mereka itu. Nggak membutuhkan lagi. Dari itu ke depan saya sendiri harus berdoa supaya jangan sampai nggak ada pendeta lagi yang diganti AI. Repot ini ya. Yang khotbah di sini AI kan celaka ya. Nah, jadi saudara-saudara ya itu sekarang nanti akan terjadi. Sekarang bikin khotbah aja udah gampang sekarang. Cukup menggunakan AI chat. Itu bikin khotbah kalau mau gampang ya, saudara-saudara tok langsung bilang, "Saya mau khotbah gembala yang baik." Cetok. Seret, jadi. Kalau nggak mau pusing tinggal bacain aja. Saudara, tapi saya berkali-kali saya baca, ini nggak cocok untuk jemaat saya nih yang kayak ginian nih. Nggak cocok, saya mesti cari, mesti ada dikasih masukan baru lagi, kalau nggak cocok. Dia general aja, saudara, nggak bisa, nggak cocok. Tapi ke depan nanti begitu perkembangan, begitu tulis, saya mau khotbah gembala yang baik. Ditanya lagi, khotbahnya di mana? GKI Sutopo Tangerang, kebaktian jam berapa? Dia udah tahu itu di sini, dia udah tahu langsung, dia langsung memberikan pemetaan jam kebaktian jam 9 banyakkan orangnya ini khotbah yang baik, tinggal baca lengkap dengan ilustrasinya, gitu. Ini kan kalau ke depan ini saudara-saudara ini saingan luar biasa. Nah kalau suara-suara itu udah begitu banyak dan menakutkan kita saudara-saudara, itu membuat seringkali kita kehilangan iman. Banyak orang kehilangan iman dan nggak tahu lagi, nggak bisa dengar suara Tuhan. Bahaya yang paling besar dalam kehidupan ini saudara-saudara, ketika kita nggak bisa lagi mendengar suara Tuhan di tengah-tengah begitu gemuruh suara-suara di luar sana yang bikin kita emosi, bikin kita takut, bikin kita cemas, bikin kita khawatir, bikin kita panik dan kita merasa tidak berdaya lagi. Saat itu kita butuh suara Tuhan. Tuhan tolong. Dan gitu kita butuh untuk ketenangan. Tuhan tolong aku mau tenang. Cari waktu tenang, dengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepada Anda satu persatu. Tuhan akan bicara. Percayalah, Tuhan itu yang saudara percaya itu, yang saudara imani itu ya, saudara, adalah Tuhan yang hidup, yang bicara. Yang bicara langsung kepada Anda. Kadang-kadang dia bicara melalui mimpi, kadang-kadang dia bicara melalui lagu, kadang-kadang dia bicara melalui orang lain, kadang-kadang bicara melalui khotbah, kadang-kadang bicara melalui apa saja, saudara-saudara. Tapi Tuhan bicara, dan Tuhan kalau saudara-saudara bisa dengar sensitif, langsung tahu, ini suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ketika saya kelas 2 SMP, saudara-saudara, ayah saya itu sakit kanker. Sakit luar biasa dan sebagainya. Waduh, udah ibu saya berkali-kali ngomong ke saya, kalau nanti ayahmu meninggal, aku juga akan meninggal. Karena aku nggak kuat.
harus menghidupi kalian 4 anak, dan saya nggak punya gaji, nggak punya pensiun, nggak punya apa-apa. Saya bakal meninggal juga, kalian siap-siap aja. Ya saya udah bukan cuma takut pada ayah meninggal nih, sekarang takut ibu saya meninggal nih. Nanti kalau ini, dia udah tiap hari dia nangis terus. Dia betul-betul cuma lulusan SD dan seorang yang betul-betul tergantung pada suaminya. Dia udah bilang ke saya kok, dia deket sama saya, kau tidur dengan saya selalu. Saya udah siap, saya bakal mati. Sampai satu saat karena ayah saya udah sakitnya luar biasa, dia panggil semua anak-anaknya, yuk semua kita kumpul. Kita berdiri di depan ayah saya yang udah lagi sakit, yang gulang-guling. Lalu dia bilang, oke, kita berdoa ya. Oke. Terus dia berdoa, Tuhan, saya itu sangat tergantung pada suami saya. Tapi kalau lihat penyakit suami saya ini, Tuhan, saya betul-betul nggak tega, saya sayang dia. Saya tergantung pada dia, Tuhan. Tapi saya lebih tergantung pada Tuhan, bukan pada suami saya. Ya kalau Tuhan mau ambil aja. Saya langsung buka mata liatin, bener nih dia ngomong gitu. Dia berkali-kali ngomong sama saya, kok sampai dia mati, saya mati. Toto dia berdoanya dia serahkan. Dan dia serahkan, dia bilang, kalau saya bergantung pada suami saya Tuhan, tapi kalau Tuhan ambillah, saya lebih bergantung pada Tuhan daripada pada suami saya. Saya, waduh, ini beneran. Dia berdoa gitu, terus kemudian saya lihat bapak saya tuh suaminya langsung tarik nafas. Terakhir, mati. Wah, itu dianya tetap tenang, oke. Ayah udah meninggal, kita berdoa lagi, berterima kasih kepada Tuhan. Diajak kita berdoa lagi, terima kasih pada Tuhan. Saya udah gak bisa doa lagi, saya udah marah. Tuhan, saya ini aktivis gereja, kami semua aktivis gereja. Dari kecil saya udah jadi aktivis gereja, saudara-saudara. Dari kecil saya udah aktivis gereja. Saya masih mahasiswa aja udah duduk di sinode. Ya saya udah aktivis, kami satu keluarga aktivis. Jadi saya marahnya luar biasa. Tuhan, kami aktivis gereja kok, Tuhan ambil. Saya langsung habis berdoa, ibu saya tenang-tenang aja. Saya ke belakang, saya banting pintu, bak! Tutup pintu, langsung saya duduk di tempat tidur pinggir. Tempat tidur saya nangis, taruh kepala di atas tempat tidur aja. Tuhan, kok engkau tega banget Tuhan. Saya mau jadi apa nanti, ibu saya nggak kerja, segala macam nggak ada, ini segala macam nggak ada lagi pemasukan, habis kami. Saya mau jadi apa, masa depan saya hancur dah. Kok Tuhan kejam sekali. Tapi kebetulan rumah saya sebelah gereja, saudara. Gereja itu lagi latihan lagu untuk Pesparawi. Lagunya jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atas nyala membujur. Terus pelangi kasih Tuhanmu. Terus dikatakan habis hujan tampak pelangi. Bagai janji yang teguh di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Itu lagi latihan. Itu nyanyinya terus berulang-ulang. Sampai saya nangis, saya bilang, Tuhan kok kejam, Tuhan kok kejam. Tapi itu lagu itu tiba-tiba datang terus langsung bilang, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Langsung saya kaget, ya Tuhan, kau langsung bicara pada saya sekarang melalui lagu itu. Tuhan bicara. Saya langsung bilang terima kasih Tuhan, ampuni saya yang kurang beriman. Ampuni saya tergantung pada bapak saya. Tapi saya lebih bergantung pada Tuhan. Ya udah, saya keluar dengan tenang, nyaman, melayani seperti biasa orang-orang dan sebagainya. Dan sejak saat itu hidup kami penuh dengan mujizat tiap hari. Mujizat demi mujizat demi mujizat. Ibu saya yang tadinya berpikir nggak bisa hidupin anak-anaknya, bisa hidupin semua 4 anaknya dengan baik semuanya. Penuh dengan mujizat. Wah, dia bangga sekali ke saya. Karena anaknya saya ini dianggap anak yang paling lemah. Karena semua kakak saya dan adik saya juara-juara terus. Saya ini kalau satu kelas
orang, saya itu nomor 48. 48. Jadi yang 50 sama 49 nggak naik kelas, saudara. 48 hampir. Selalu. Tapi sempat kelas 3 SD nggak naik kelas. Saya satu-satunya di rumah yang pernah nggak naik kelas di kelas 3 SD. Tapi nggak usah takut. Albert Einstein kelas 3 SD juga nggak naik kelas kok. Jadi saudara, saya satu-satunya yang nggak ini. Sampai ibu saya pernah bilang, kamu itu, saya nggak takut sama anak-anak yang lain. Kamu ini yang saya takutkan, masa depanmu jadi kayak apa? Wah, kamu ini bodoh. Ya, dulu orang tua dulu lah ya. Saudara, sekarang orang tua sekarang jangan. Dulu kan dia maklum ya, dia lulusan SD. Tapi juga dia dorong saya untuk maju. Ayo kamu harus maju, kamu harus bisa. Kamu harus bisa, ayo nyatakan. Biar kamu anaknya janda, tapi kamu bisa mampu dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya, biar kata yang lain pinter-pinter, juara-juara, adik saya, kakak saya juara-juara semua, saudara-saudara. Saya yang nomor 48, tapi saya satu-satunya yang doktor, punya 2 master. Lulusan Amerika. Ini lagi nggak sombong, lagi puji Tuhan nih, saudara-saudara. Saya lagi puji Tuhan ini karena kalau bukan berkat Tuhan nggak mungkin, impossible. Tapi ini saudara-saudara ya, yang saya ingin katakan sekali lagi. Ternyata Tuhan bicara melalui lagu. Tuhan bisa bicara melalui orang lain. Tuhan bicara melalui mimpi. Tuhan bisa bicara melalui apapun. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan dengar suara Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun tantangan, apapun pergumulan, apapun masalah yang saudara hadapi sekarang, diam, tenanglah. Berdoalah. Berdoa, tenang. Berdoa. Berusahalah berdoa. Kadang-kadang kalau kita panik, kita nggak bisa berdoa. Ayo sekarang tenang, berdoalah. Karena ada sebuah lagu yang bagus sekali, saudara-saudara, yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Oke, doa. Dan Anda akan mendengar suaranya dan Anda akan langsung, oke Tuhan, masalahku besar, persoalanku hebat, tantanganku dahsyat, aku gak sanggup. Tapi Tuhan sanggup. Dan Tuhan akan tolong aku. Aku akan survive. Melewati lembah kekelaman sekalipun. Aku gak takut. Aku gak takut. Kenapa aku gak takut? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjagaku. Ada Tuhan yang menopangku. Ada Tuhan yang menolongku. Aku gak takut. Tuhan besertaku. Amin. Amin.